Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, salah satu nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat aman. Karena itulah Nabi Ibrahim, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, ketika mendoa untuk Mekah negerinya, beliau selalu memulai doanya dengan rasa aman. Kita bisa baca dalam surah Ibrahim ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa untuk Mekah, beliau mengatakan, rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeriku ini negeri yang aman. Baru setelah itu beliau berdoa iman, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 126 hampir mirip. Allah berfirman, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, jadikanlah negeriku Mekah ini negeri yang aman. Baru beliau bicara ekonomi. Berikanlah kemudian kepada penduduknya, orang-orang yang beriman kepada Allah dari akhir, berikanlah rizki yang berlimpah berupa buah-buahan. Kenapa doa Nabi Ibrahim selalu dimulai dengan doa aman? Ada yang menarik. Dalam kitab Mafatihul Ghaib karangan Fathur Razi, beliau mengatakan begini, wal ibtida bi talabi ni'matil amni fi hadha du'a yadullu ala annahu a'zamu anwa'in ni'am wal khairat wa annahu la yatimmu syai'un min masalihid din wad dunya illa bih. Kata Imam Fathur Razi dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan, kenapa beliau selalu memulai doanya dengan aman? Kata beliau, karena aman inilah nikmat dan kebaikan terbesar untuk seseorang dan untuk negara. Wa annahu la yatimmu syai'un min masalihid din wad dunya illa bih. Dan kemaslahatan dunia dan agama tidak akan sempurna kalau tidak ada rasa aman. Kita bisa menjalankan keimanan dengan sempurna kalau kita aman. Kita bisa sholat Jumat berjamaah. Kita bisa sholat berjamaah 5 waktu. Kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang dan nyaman karena kita aman. Bayangkan kalau kita hidup seperti saudara-saudara kita yang sekarang tertindas di Palestina yang belum merdeka. Mereka untuk sholat subuh saja tidak merasa aman. Bahkan kemarin sudah dibom. Untuk melaksanakan sholat Jumat, sholat 5 waktu tidak aman. Kenapa? Karena mereka tidak nyaman, karena tidak punya rasa aman, karena mereka terjajah. Kita punya rezeki, kita punya harta, kita punya segalanya, bisa menikmati, syaratnya satu, aman. Kita punya anak, punya istri, bisa bercengkrama dengan mereka, syaratnya aman. Bandingkan dengan saudara-saudara kita yang sekarang di Palestina. Mereka harus siap kehilangan orang tuanya, anaknya, orang terkasihnya. Kita punya harta, itu bisa menikmati kalau aman. Kalau kita punya harta tapi tidak punya rasa aman, maka tidak akan sempurna kenikmatan kita. Inilah kenapa doa Nabi Ibrahim adalah selalu dimulai dengan doa aman. Maka pada jamaah yang saya hormati, nikmat aman ini harus kita jaga. Salah satunya yang harus kita jaga supaya aman ini tetap terjaga adalah menjaga persaudaraan, menjaga persatuan di antara kita bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Kata Allah, berpeganglah kalian dengan tangan Allah, dengan tali Allah, dan jangan bercerai-berai. Ingatlah, salah satu nikmat Allah itu adalah ketika kalian dulu bermusuhan. Kita dulu sebelum merdeka terdiri dari sekian banyak raja-raja, kerajaan, suku, bahasa, dan bangsa. Kita kadang-kadang saling bertikai gara-gara perbedaan tersebut. Tapi setelah kita merdeka oleh Allah dijadikan satu kesatuan. Hati kita oleh Allah disatukan. Inilah yang kata Allah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah dulu kalian bermusuhan, kemudian oleh Allah kalian dikasih nikmat sehingga Allah menyatukan hati kalian. Maka para jamaah yang saya hormati, salah satu yang harus kita tanamkan adalah ayo kita kedepankan merangkul bukan memukul. Ayo kita kedepankan memuji bukan mencaci.
Ayo kita kedepankan saudara kita adalah saudara, bukan musuh kita. Para jamaah yang saya hormati, salah satu adab Allah yang sering terlupakan adalah Allah dalam surah Al-An'am mengatakan, "Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'." Kata Allah, katakanlah Allah yang mampu menurunkan kepada mereka azab. Azab yang pertama kata Allah, min fawqikum, dari atas. Ada bencana alam meteor, ada bencana alam puting beliung, au min tahti arjulikum, atau dari bawah. Ada banjir, ada gempa, dan lain sebagainya. Tapi ingat, ada azab yang ketiga. Ini yang sering terlupakan. Apa itu? Au yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'. Ketika Allah menjadikan kita satu bangsa yang berkelompok-kelompok, yang masing-masing kelompok saling merasa paling benar, sehingga mereka saling mencaci, saling menghujat, apalagi saling bertikai. Inilah adab ketiga yang harus kita waspadai. Dan adab ini lebih dahsyat dibandingkan bencana alam. Kalau kita bencana alam, korbannya Aceh ketika tsunami, korbannya banyak. Tapi tidak sebanyak korban kemanusiaan karena hilangnya persaudaraan yang ada di Timur Tengah. Dengan adanya pertikaian saudara. Ketika kita ada bencana alam, membangun ulang mudah. Tidak cukup, tidak butuh waktu 1 tahun. Sudah selesai. Tapi kalau kita bercerai-berai, saling bertikai, kita tidak pernah bisa menyatu, tidak pernah bisa membangun. Maka satu prinsip yang harus kita pegang. Nata'awan fima tafaqna wa na'dziru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Ayo untuk hal-hal yang kita sepakat, kita bertolong-menolong. Tapi untuk sesuatu yang memang kita dari awal sudah berbeda pendapat, ayo saling menghargai. Kita sepakat, sholat subuh itu wajib, ayo tolong-menolong. Bagaimana jamaah sholat subuh itu rame. Cara sholat subuh kita berbeda. Ada yang pakai usolli, ada yang tidak pakai usolli. Ada yang kunut, ada yang tidak pakai kunut. Ayo kita saling menghargai sehingga kita bisa memperkuat. Sehingga kita akan menjadi bangsa yang kuat. Tidak menjadi bangsa yang kata Rasulullah, idza tasabat ummati saqatat an ainillah. Kalau umatku sudah saling mencaci, maka Allah akan mengangkat wibawahnya. Allah akan mengangkat kekuatannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.